Selamat datang kembali teman-teman di tutorial Unity bersama dengan saya Sulaiman Santoso. Dan di video kali ini teman-teman kita akan mempelajari tentang bagaimana caranya kita melakukan scripting di dalam Unity, scripting dasar ya. Oke, jadi ini adalah project yang kemarin kita buat, cuman mungkin yang bedanya adalah saya mengganti sprite yang tadinya hanya lingkaran saja dengan gambar buatan saya, yang memang bentuknya lingkaran juga gitu ya. Oke, nah ini sisanya tidak ada yang berubah teman-teman, kita akan langsung aja dengan scripting hari ini. Jadi ketika kita membuat sebuah game, kita perlu supaya karakter utama kita ini bisa bergerak. Kita perlu karakter utama ini juga bisa punya perilaku gitu. Dia bisa menyerang, dia bisa kena serangan, dia punya menyimpan nilai HP, dia menyimpan nilai MP, bisa buka inventari dan lain-lain ya. Nah, semuanya itu teman-teman, perilaku daripada game object itu diwujudkannya itu lewat scripting. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menambahkan codingan sederhana saja ke dalam game object kita. Caranya sebenarnya mudah sekali teman-teman, kita tinggal tambahkan aja komponen baru di dalam game object circle kita. Ya, by the way, saya kasih namanya jadi pemain aja ya. Saya kasih nama rename jadi pemain. Lalu kita akan tambahkan add komponen di sini. Teman-teman bisa langsung cari script di sini. Kalau teman-teman nggak pengen satu-satu mencari begini, tinggal klik aja script. Kemudian kita pilih new script. New script ini dikasih nama aja. Misalkan namanya adalah script baru. Maka nanti akan muncul di dalam aset kita satu buah file baru, namanya script baru. Nah, si file baru ini teman-teman adalah file script kita yang isinya kalau teman-teman lihat di bagian properti sebelah kanan di sini adalah sebuah codingan dalam bahasa C#. Jadi teman-teman bisa lihat di sebelah kanan ini isinya ini bahasa pemrogramannya itu C#. Nah, kalau teman-teman mungkin di sini belum punya pengalaman dalam coding, nggak masalah, kita akan mulai dengan sesuatu yang sederhana dulu. Nanti seiring dengan berjalannya waktu, semoga teman-teman bisa mengikuti dan juga mengerti. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan boleh tampilkan saja atau tanyakan saja di kolom komentar. Sebisa mungkin akan saya bantu. Oke, nah ini adalah script kita. Nah, kalau kita pengen mengubah script ini, teman-teman, kita bisa klik kanan dan open, atau kita double klik aja. Di sini saya akan pilih klik kanan dan open. Nah, ini saya menggunakan sebuah IDE atau sebuah program lain di luar daripada Unity yang namanya adalah Visual Studio Code. Kalau teman-teman menginstal Unity secara default, biasanya teman-teman akan nanti membukanya Visual Studio. Sesuatu yang mungkin tampangnya seperti ini. Ini Visual Studio. Nah, tapi karena saya sudah mengedit sedikit, jadi kita akan menggunakan Visual Studio Code yang menurut saya sih saya lebih nyaman menggunakan Visual Studio Code soalnya. Oke, nah mari kita lihat dulu ada apa aja di dalam script kita ini. Jadi ini ada dua bagian besar, teman-teman. Bagian pertama ini adalah yang kita sebut sebagai importnya. Jadi ini adalah semua using itu menggunakan bahasa Indonesianya ya. Jadi kalau di sini tuh pustaka apa saja yang digunakan. Kalau teman-teman masih belum mengerti, nggak apa-apa, skip dulu aja. Yang lebih penting itu bagian bawah sini. Bagian bawah sini adalah sebuah kelas, public class script baru. Script baru ini adalah sebuah kelas yang diawali dari kurung kerawal buka ini dan diakhiri oleh kurung kerawal tutup ini. Jadi teman-teman ketika kita melakukan sebuah pemrograman, setiap bahasa pemrograman itu punya aturannya masing-masing. Kayak mungkin kalau teman-teman bicara dengan bahasa Jepang atau bahasa Indonesia, kita punya grammar masing-masing. Nah, ini juga sama. Ketika kita coding menggunakan bahasa yang berbeda, cara penulisannya berbeda. Nah, kebetulan di bahasa C# ini, kalau kita pengen buka sebuah kelas, itu dimulai dengan kurung kerawal, diakhiri dengan kurung kerawal tutup. Nanti kalau teman-teman pengen buka, misalkan sebuah method juga dimulai dengan kurung kerawal buka dan diakhiri dengan kurung kerawal tutup. Jadi seiring dengan berjalannya waktu, kita akan membahas lebih lanjut lagi soal bahasa C# ini. Tapi sekarang kita perlu tahu aja bahwa kita punya sebuah kelas dengan nama script baru yang merupakan turunan daripada kelas yang namanya monoBehavior. Nah, di sini ada dua bagian, yaitu void start dan ada namanya void update. Nah, ini yang kita mau bahas hari ini dulu. Jadi void start di sini adalah sebuah method yang akan dipanggil ketika objek kita itu pertama kali mulai. Jadi ketika game kita pertama kali mulai dan objek kita ada nih, muncul, nah itulah yang pertama kali kita panggil void start. Nah, yang kedua adalah namanya void update. Void update ini adalah fungsi yang dipanggil berkali-kali sesuai dengan frame-nya. Jadi setiap frame dia dipanggil. Jadi kalau teman-teman yang belum tahu yang namanya game itu punya yang namanya game loop.
Jadi kalau teman-teman mungkin pernah mendengar misalkan ada game yang jalannya 60 fps, ada game yang jalannya 50 fps. FPS itu apa? FPS itu sebutnya frame per second. Jadi si game itu mengupdate dirinya 50 frame untuk 1 detik. Atau 60 frame untuk 1 detik. Jadi 60 gambar dalam 1 detik atau 50 gambar untuk 1 detik. Nah, di sini update itu dipanggil setiap kali 1 frame. Mungkin gampangnya seperti itu ya. Nggak quite seperti itu, tapi ya gampangnya seperti itu. Jadi teman kebayang bahwa kalau misalnya kita butuh animasi, kalau kita pengen punya game yang jalan kan ada animasinya tuh. Nah, animasinya pergerakannya itu kan kalau pengen smooth biasanya 60 fps, berarti ada 60 frame per second. Berarti fungsi ini akan dipanggil 60 kali. Nah, setiap kali kita tambahkan satu buah kalimat atau satu buah kata di dalam codingan ini, nanti codingan ini itu akan dikompil ulang, akan dijalankan lagi ketika kita jalanin programnya. Contohnya di sini saya mau tambahkan satu buah perintah, teman-teman. Perintah ini mau dijalankan oleh Unity. Saya akan tambahkan sebuah perintah namanya debug, titik log. Ini adalah start. Ini adalah perintah yang saya panggil. Cara penulisannya seperti ini, kita debug, titik log, lalu kita kurung buka, kurung tutup, di dalamnya kita ada satu buah string yang diawali dengan kutip 2 seperti ini. Jadi cara penulisannya harus seperti ini, teman-teman. Huruf besarnya juga harus, jadi ini case sensitive. Jadi kalau teman-teman nulis debug dengan huruf kecil, seperti ini, otomatis diperbesar. Kalau kita kecilin begini, ini nggak akan jalan, teman-teman. Langsung dikasih tanda merah. Tanda merah ini artinya dia salah, ada kesalahan di sini. Dan bisa kita hapus saja. Nah, kita panggil debug titik log, ini adalah start. Kalau saya balik lagi ke Unity sekarang, kita lihat Unity akan reload filenya, lalu dia akan menjalankan. Kalau saya jalanin, kalau saya pindah ke konsol nih, tadinya kosong ya teman-teman ya, saya jalanin gamenya, kita akan dapatkan di sini satu buah pesan baru namanya ini adalah start, sama dengan ya sesuatu yang saya tik di sini. Kalau saya ubah, misalkan ini adalah start loh begini. Sebalik lagi ke sini, dia akan restart, reload lagi script assembly-nya. Ya. Kemudian saya jalankan ulang ya, akan ulang di sini. Kita akan dapatkan ini adalah start loh. Jadi sini setiap baris tulisan yang kita tambahkan itu akan mengubah game object yang kita punya di Unity-nya. Jadi kita bisa pasang seperti itu. Nah, debug.log ini adalah sebuah perintah, teman-teman, yang kita pakai biasanya untuk melakukan yang namanya debugging. Debugging itu adalah kalau kita pengen mencari kesalahan. Jadi kalau misalkan kita lagi mengembangkan sebuah aplikasi atau sebuah game, kadang-kadang kita pengen tahu apakah si program yang kita buat, script yang kita buat ini sesuai nggak dengan apa yang kita mau. Untuk keperluan itu, kita perlu debugging namanya. Debug.log ini menampilkan pesan. Nah, pesannya ini bisa macam-macam dari hanya sebuah tulisan seperti ini, atau nanti juga bisa menampilkan nilai, sehingga kita bisa tahu apakah nanti si program kita ini berjalan dengan baik atau enggak. Nah, selanjutnya teman-teman kita punya yang namanya void update. Di sini void update ini akan dipanggil once per frame katanya. Jadi kalau kita pasang di sini, debug log-nya kita copy paste di sini. Ini adalah update, gitu ya. Dan kita balik lagi ke Unity, kita akan coba jalankan. Tadi kan keluarnya cuma satu ya. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat, dia akan mengeluarkan update log ini terus-menerus. Sesuai dengan jumlah frame yang dikeluarkan. Terus-menerus ya, bertambah terus. Jadi kalau kita memanggil sesuatu di dalam void update, teman-teman, dia akan dijalankan terus-menerus sepanjang gamenya masih jalan. Untuk menutup, teman-teman, saya akan tunjukin dulu beberapa hal yang bisa dilakukan di dalam scripting, cuman buat supaya teman-teman tahu dulu, nanti kita akan lanjutkan lagi di video berikutnya. Misalkan saya pengen mengubah warna daripada sprite saya, ini bisa kita lakukan, teman-teman. Kita bisa panggil, misalkan saya punya sebuah variabel, tipenya sprite renderer. Kalau teman-teman masih bingung apa yang saya lakukan, tidak masalah. Ya. Nanti seiring berjalannya waktu, teman-teman akan belajar lebih banyak. Nah, ini teman-teman juga saya lagi membuat di sini sebuah variabel namanya nilai. Saya mengambil sebuah komponen sprite renderer.
saya ubah warnanya sesuai dengan color yang baru dari nilai saya yang baru. Kemudian kalau nilainya 1, dia jadi 0 lagi. Ini hasilnya teman-teman. Kalau kita lihat di kompaknya, saya akan jalankan. Kita akan lihat sekarang si karakter utama saya ini akan berkedip-kedip dari warna hitam sampai warna merah. Karena di sini yang ditambahkan warnanya adalah bagian yang pertama. Jadi kalau dalam warna di C# ini, warna di Unity ini dari nilai red, merah, green, hijau, blue, biru. Jadi kalau saya ganti ini jadi nilai, maka si karakter utama saya ini akan warnanya berubah, bukan merah, tapi jadi hijau. Oke. Jadi ini adalah contoh teman-teman bagaimana menggunakan scripting atau memasangkan sebuah script ke dalam game object kita. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan ngomongin soal input, bagaimana cara kita mulai menggerakkan si karakter utama kita. Sampai jumpa di video mendatang. Terima kasih banyak atas perhatiannya.